Bab 76 Dua Seni Spiritual. Lantai 3 ruang seni spiritual tidak semewah yang dibayangkan oleh Mu Chen, sebaliknya, itu cukup sederhana. Itu tampak seperti loteng biasa, namun lantainya yang bersih membuat orang lain memahami pentingnya tempat ini bagi Akademi Spiritual Utara karena pemeliharaannya. Ini adalah pertama kalinya Mu Chen memasuki lokasi yang berharga, yang membuat setiap siswa Akademi Spiritual Utara meneteskan air liur dan dia segera melihat sekeliling dengan rasa. Guru Mo berjalan ke depan. Di tengah loteng, ada platform batu biru. Sebuah kotak batu giok yang halus diletakkan dengan rapi di atas panggung batu biru. Dia melambaikan tangannya dan kotak giok itu terbuka. Sebuah cahaya perlahan-lahan melayang keluar dan banyak tulisan-tulisan dengan warna yang berbeda berada di dalam cahaya tersebut. Ini semua adalah seni spiritual tingkat spiritual, kamu bisa memilih dari mereka. Guru Mo menatap Mu Chen dan tersenyum. Ini semua adalah seni spiritual tingkat spiritual. Mu Chen menatap selusin cahaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya. Seperti yang diharapkan dari Akademi Spiritual Utara, koleksi ini berkali-kali lipat lebih kuat dari koleksi ayahnya. Mu Chen buru-buru berjalan dan semangat memenuhi matanya. Dia tidak berlatih dalam banyak seni spiritual saat ini dan satu-satunya yang bisa ditampilkan adalah segel kematian tanpa batas. Selain itu mungkin memiliki potensi tinggi, tapi itu masih tingkat umum. Sedangkan untuk seni pagoda agung, itu terlalu mendalam. Itu juga tidak bisa membawa manfaat yang jelas bagi Mu Chen saat ini. Oleh karena itu, dia membutuhkan tingkat seni spiritual ini untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Jika tidak, dia tidak percaya dia akan bisa mengalahkan Liu Mubai, yang kembali ke wilayah Liu untuk bersiap, 1 bulan kemudian. Mu Chen mengulurkan tangannya dan segumpal cahaya muncul di tangannya. Cahaya itu memudar dan sebuah tulisan lesu berwarna coklat melayang keluar. Dia meliriknya sejenak, gelombang roh bumi, tingkat spiritual tingkat rendah. Ini sepertinya adalah skrip untuk seni spiritual serangan tingkat rendah. Tingkat Mu Chen merenung sejenak, namun dia menggelengkan kepalanya. Meskipun seni spiritual ini cukup bagus, rasanya tidak cocok untuknya. Mu Chen menurunkan seni spiritual di tangannya dan melihat ke arah yang lain. Guru Mo berdiri di sudut dan diam-diam memperhatikan. Setelah 10 menit sejak Mu Chen memulai seleksi, matanya akhirnya berbinar. Kemudian, dia menatap dengan penuh minat pada aksara lesu di tangannya. Aksara yang letih ini berwarna cian samar. Namun, itu bukan seni spiritual serangan, tapi seni spiritual gerakan. Selain itu, peringkatnya juga tidak terlalu rendah. Langkah Shadow Spirit, peringkat spiritual tingkat menengah. Jika seni spiritual ini dilatih sampai tahap pencapaian besar, sosokmu akan menjadi seperti roh sementara bayangannya akan membingungkan orang lain. Itu juga tidak bisa dilacak. Mu Chen telah mempelajari beberapa seni spiritual gerakan sebelumnya, tetapi seni spiritual gerakan ini terlalu biasa. Ini masih pertama kalinya baginya untuk melihat salah satu dari level ini. Selesai. Kamu benar-benar memiliki mata yang tajam. Kamu telah memilih salah satu dari beberapa seni spiritual tingkat menengah tingkat spiritual. Melihat ini, Guru Mo tersenyum tipis dan berbicara. Mu Chen tersenyum malu sebelum dia menatap seni spiritual dengan enggan. Dia sebenarnya juga menyukai seni spiritual serangan. Namun, sepertinya dia terlalu serakah jika dia memilih yang lain. Kau menyukai yang lain. Namun, Guru Mo masih memperhatikan ekspresinya dan segera mengerutkan kening saat dia bertanya. Mu Chen tersenyum canggung. Saya awalnya berencana membiarkan Anda memilih satu seni spiritual sebagai kompensasi. Guru Mo menatap Mu Chen yang kesal dan menggosok kepalanya. Dia memikirkannya sejenak sebelum dia berkata sambil tersenyum, namun, saya dapat membuat pengecualian untuk itu dan mengizinkan Anda untuk memilih satu lagi. Namun, ada syaratnya. Apa syaratnya? Mu Chen buru-buru bertanya. Anda harus menjamin bahwa Anda akan mengalahkan Liu Mubai dan membiarkan Akademi Spiritual Utara Cabang Timur mendapatkan entry kelas unggulan, kata Guru Mo. Mu Chen terkejut sejenak. Ini awalnya adalah tujuannya. Dia menatap mata Guru Mo yang berisi senyuman dan sepertinya sudah mengerti arti di baliknya. Dia segera menganggukkan kepalanya, jangan khawatir, Guru Mo. Saya tidak akan membiarkan orang lain mendapatkan apa yang menjadi milik saya. Guru Mo tersenyum sambil melambaikan tangannya, karena itu masalahnya, maka aku akan menonton penampilanmu. Pilihlah. Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan penuh syukur. Kemudian, dia tidak ragu-ragu dan mengambil sebuah tulisan yang sudah usang di antara yang dia lihat. Tulisan-tulisan cahaya kuno muncul di atas aksara yang sudah usang itu. Jari Raja Roh, tingkat spiritual tingkat rendah. Jari ini berjalan di jalur keganasan dan kekerasan.
Selain itu, memungkinkan jari menjadi seperti logam dan bisa mematahkan tulang. Ini adalah seni spiritual yang melatih jari. Mu Chen cukup tertarik dengan hal itu. Di masa lalu, dia telah berlatih seni spiritual jari tingkat ancaman. Dia sangat puas dengan jenis serangan ini, yang tajam dan mematikan tanpa menggunakan senjata. Oh, ini sebenarnya adalah seni spiritual jari. Guru Mo juga tertegun sejenak ketika dia melihat Mu Chen memilih seni spiritual ini. Sangat menyakitkan untuk melatih seni spiritual semacam ini. Ini karena mengharuskan Anda untuk melatih jari-jari Anda saja. Selain itu, selama periode pelatihan, rasa sakit yang disebabkan oleh melatih jari-jari Anda bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Bagaimanapun juga, saraf-saraf pada ujung jari terhubung dengan jantung. Saya sudah terbiasa dengan itu. Mu Chen tersenyum. Tidak ada kekuatan yang bisa Anda peroleh tanpa usaha. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda tentu harus membayar harganya. Guru Mo menganggukkan kepalanya. Dia merasa lebih puas tentang anak laki-laki di depannya. Dia memiliki bakat, namun dia tidak sombong dan juga tidak sembrono. Dia bisa menanggung apa yang tidak bisa ditanggung oleh orang biasa. Anak laki-laki seperti ini dianggap sebagai murid yang paling hebat yang pernah dia lihat selama bertahun-tahun mengajar di Akademi Spiritual Utara. Selama 1 bulan ini, saya akan membantumu dalam pelatihan 2 seni spiritual ini dan memungkinkanmu untuk berhasil dalam hal ini sesegera mungkin. Guru Mo melambaikan tangannya sebelum dia keluar dari gedung. Saya tidak akan mengecewakan Guru Mo. Mu Chen menatap bagian belakang Guru Mo dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia bukanlah orang yang hanya akan berbicara tentang betapa dia berterima kasih kepada orang lain. Guru Mo telah banyak membantunya, jadi yang perlu dia lakukan adalah tidak mengecewakannya. Itu akan cukup jika dia merebut tiket masuk kelas unggulan. Liu Mubai. Mari kita bertarung dengan baik kali ini. Wilayah Liu, di dalam Liu Estate. Tiket masuk kelas unggulan. Di dalam ruangan, penguasa wilayah Liu, Liu Qingtian, segera duduk ketika mendengar kata-kata ini. Dia menatap dengan heran sambil menunjukkan sedikit kegembiraan pada Liu Mubai saat dia berkata, bagaimana mungkin Akademi Spiritual Utara mendapatkan entry kelas unggulan? Saya juga tidak terlalu yakin. Liu Mubai menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, itu memang benar. Entry kelas unggulan. Ini mungkin pertama kalinya Akademi Spiritual Utara mendapatkannya, kan? Jika Liu Mubai bisa mendapatkan entry kelas unggulan ini, dia pasti akan mendapatkan sumber daya yang lebih baik saat dia memasuki 5 akademi besar. Prestasinya juga akan melampaui siswa 5 akademi besar biasa. Liu Zong juga terkejut dengan berita itu, tetapi dia segera berkata dengan ekspresi gembira. Mereka sadar bahwa seorang siswa, yang memperoleh entry kelas unggulan, akan berada di level yang berbeda dibandingkan dengan siswa biasa. Haha, jika Mubai menjadi siswa unggulan di 5 akademi besar, mungkin dia akan mencapai tahap 3 surga saat dia lulus. Pada saat itu, wilayah Liu tidak hanya akan menjadi penguasa alam spiritual utara. Kami bahkan akan mendapatkan posisi yang layak di 100 surga roh. Liu Ming tertawa. Liu Qingtian menjilat bibirnya dan menatap Liu Mubai dengan penuh semangat sambil berkata, Mubai, tidak peduli berapa harga yang harus kamu bayar, kamu harus mendapatkan entry kelas unggulan. Itu benar. Di dalam Akademi Spiritual Utara, siapa lawan yang paling mengancammu? Mata Liu Mubai menyipit. Dia memikirkan pertarungan singkat yang dia lakukan dengan Mu Chen di rawa hitam yang menakutkan. Meskipun dia telah menyembunyikan cukup banyak kekuatan saat itu, dia bisa merasakan, dengan nalurinya, bahwa Mu Chen sepertinya memiliki cara lain juga. Jika masih ada seorang siswa di dalam Akademi Spiritual Utara yang bisa membuatnya tidak yakin, mungkin itu adalah Mu Chen. Mu Chen. Liu Mubai menjawab. Ayah, Mu Chen ini telah memperoleh kualifikasi ke jalan spiritual sebelumnya. Kita tidak bisa meremehkannya terlalu banyak. Mu Chen. Anak itu. Mendengar nama ini, mata Liu Qingtian menjadi dingin. Dia ingat bahwa Mu Chen telah memikat lebah roh pemakan di rawa hitam yang menakutkan dan membantu Mu Feng memecahkan dilema mereka. Kakak, anak itu cukup aneh. Saat itu, Sue Tu pergi untuk membunuhnya, yang hanya merupakan tahap gerakan spiritual tahap tengah, tetapi pada akhirnya, dialah yang entah bagaimana mati. Liu Ming juga membuka mulutnya untuk berbicara. Dia masih bisa mengingat secara mendalam tentang masalah itu saat itu. Liu Qingtian menganggukkan kepalanya dan sedikit rasa dingin segera mengalir di wajahnya. Dia berkata, entry kelas unggulan harus jatuh ke tangan wilayah Liu. Jika tidak, itu akan menjadi bencana. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuat kesalahan tentang masalah ini. Mubai.
Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan memasuki tanah terlarang di belakang gunung. Kakekmu akan membantumu dalam latihan. Mata Liu Qingtian berkedip dan dia bergumam. Kakek. Kakek ada di dalam tanah terlarang. Bukankah dia menghilang 3 tahun yang lalu? Mendengar ini, Liu Mubai terkejut dan terdiam. Itulah yang dikatakan di luar. Kakekmu mengasingkan diri untuk mencoba memasuki panggung 3 surga. Jika kita menunggu sampai orang tua itu berhasil, bukankah alam spiritual utara akan sepenuhnya dikendalikan oleh wilayah Liu kita? Liu Qingtian mengeluarkan suara tawa gelap dan berkata, sekelompok orang bodoh dari wilayahmu itu berpikir bahwa mereka akan aman jika mereka menghalangi wilayah Liu untuk mendapatkan 9 neteh bertunggu saja, selama kakekmu keluar, aku akan membuatmu Feng berlutut di depanku seperti anjing. Pasukan pemula ingin membandingkan latar belakang dengan wilayah Liuku. Mimpi yang sangat bodoh. Ya. Mendengar ini, Liu Mubai juga memiliki sedikit kegembiraan yang melintas di matanya jika kakeknya secara pribadi dapat membantunya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat setelah 1 bulan. Saat itu, siapa yang akan peduli dengan Mu Chen? Saat dia memikirkan kembali tentang rasa malu yang Mu Chen buat dia rasakan di rawa hitam yang menakutkan, Liu Mubai mengertakkan gigi dengan erat, sedikit kekejaman muncul di mulutnya. Pada saat itu, saya ingin menginjak-injak Anda dengan keras di depan wajah semua orang. Di depan semua orang, yang memiliki kepercayaan pada Anda. Pemuda yang paling hebat di alam rohani utara adalah saya, Liu Mubai, dan bukan sampah sepertimu. Bab 77 Latihan Keras. Akademi Rohani Utara, di balik pegunungan di lokasi ini, ada sebuah hutan yang rimbun dan juga air terjun yang besar. Air terjun itu menggantung dari gunung seperti ular piton air perak ketika suara gemuruh membombardir ke bawah. Kabut naik dari air terjun itu dan memancar keluar. Guru Mo meletakkan tangannya di belakang punggung saat dia berdiri di ruang kosong di bawah air terjun di depannya. Mu Chen, Tang Qianer, Mo Ling, Chen Fan dan Huo Yun semua ada di sana. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memberi Anda masing-masing pelatihan khusus selain Mu Chen. Kalian semua harus secara resmi maju ke tahap rotasi spiritual dalam waktu 1 bulan. Jika tidak, kalian akan didiskualifikasi dan kehilangan hak untuk bertarung untuk masuk ke dalam 5 akademi besar. Tatapan Guru Mo menyapu beberapa orang saat dia berbicara dengan lemah. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Tang Qianer, Chen Fan dan yang lainnya menjadi serius. Mereka berlatih di Akademi Spiritual Utara karena masuk dalam 5 akademi besar. Jika mereka kehilangan kualifikasi, itu akan menjadi pukulan yang sulit untuk mereka tolak. Kalian berempat saat ini berada di puncak tahap gerakan spiritual tahap akhir. Chen Fan dan Huo Yun bahkan sudah mulai mencoba memadatkan roda spiritual. Namun, kalian semua masih selangkah lagi. Oleh karena itu, kalian semua perlu menggunakan tekanan eksternal untuk memadatkan energi spiritual menjadi sebuah roda. Tekanan eksternal. Chen Fan dan yang lainnya bertukar tatapan. Apakah kamu melihat air terjun ini? Guru Mo tersenyum dan menunjuk ke arah air terjun yang menyebabkan suara gemuruh di belakangnya. Banyak arus mengalir ke bawah dan menabrak bebatuan di bawahnya dengan energi yang sangat besar. Air terjun itu memercik dan menyebabkan langit dipenuhi kabut. Mulai hari ini, kalian berempat akan duduk di bawah air terjun dan berlatih. Kalian akan menggunakan seluruh energi spiritual kalian untuk menahan dampak dari air terjun. Tekanan dari luar akan berangsur-angsur merembes ke dalam tubuh kalian dan secara bertahap memaksa energi spiritual di dalam aura sea kalian untuk mengembun menjadi sebuah roda. Chen Fan dan yang lainnya tercengang. Duduk dan berlatih di bawah air terjun. Bukankah mereka akan menjadi pusing setelah menahan dampak yang menakutkan ini selama 1 menit? Tidak ada jalan pintas untuk latihan jika Anda ingin maju ke tahap rotasi spiritual dalam waktu 1 bulan, Anda harus mengambil metode yang kejam. Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan ini, maka Anda tidak perlu bersaing untuk mendapatkan entry. Guru Mo berkata dengan suara yang dalam. Ya, mereka berempat buru-buru menjawab. Jika kalian tidak memiliki cukup energi spiritual di dalam tubuh kalian, kalian dapat keluar sementara untuk memulihkan energi spiritual. Setelah itu, kalian bisa masuk kembali. Guru Mo menyapu matanya yang tajam ke arah mereka saat dia berbicara. Ya, kalian bisa mulai sekarang. Guru Mo melambaikan tangannya dan berkata. Tang Qianer dan yang lainnya saling bertukar pandang kemudian, mereka mengertakkan gigi saat energi spiritual melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan melewati sungai yang lebar sebelum mencapai dasar air terjun. Bang bang bang. Namun, tepat ketika mereka mencapai dasar air terjun,
mereka bahkan tidak sempat duduk bersila dan langsung terhempas ke dalam danau karena benturan yang kuat semuanya menjadi ayam yang tenggelam. Mereka berempat memanjat keluar dari danau saat energi spiritual mereka terus mengalir dan mereka secara paksa menahan dampak dari arus air saat mereka duduk. Kemudian, mereka mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit akibat benturan air terjun. Mereka dengan keras kepala menolaknya dan mengedarkan energi spiritual mereka. Mu Chen menatap keempat orang yang duduk bersila di bawah air terjun dan diam-diam menamparkan bibirnya. Metode pelatihan ini cukup serius. Itu memang pelatihan iblis. Mu Chen. Tatapan Guru Mo tertuju pada Mu Chen. Ini membuat hati yang terakhir melonjak dan dia merasakan firasat buruk. Apakah Anda membaca dua seni spiritual? Guru Mo bertanya dengan lemah. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Tempat latihan untukmu ada di sana. Guru Mo menunjuk ke suatu tempat di seberang sungai. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke sana dan tiba-tiba mati rasa. Dia bisa melihat bahwa itu adalah lokasi di mana air terjun akan jatuh tanpa menabrak rintangan apapun. Jika harus dikatakan, tempat di mana Tang Qianer dan yang lainnya berlatih memiliki beberapa batu di atasnya untuk meringankan dampaknya. Sedangkan baginya, itu benar-benar luas dan kosong. Tidak ada yang menghalanginya. Dan yang paling penting, sepertinya hanya ada batang kayu seukuran kakinya yang berdiri tegak di bawah air terjun. Jika Anda ingin berhasil mempelajari jurus Shadow Spirit, caranya sangat sederhana. Anda hanya perlu melangkah maju mundur melalui batang kayu itu tanpa menjadi basah sama sekali. Kata Guru Mo. Apa? Mu Chen benar-benar tercengang. Dia harus bola-balik, namun dia tidak bisa basah. Bagaimana itu mungkin? Air terjun ini tidak akan dipertahankan terus-menerus, akan ada jeda sesaat. Jika Anda ingin memenuhi kondisi ini, kecepatan Anda harus bisa mengimbangi jeda sesaat dari arus air. Mu Chen tersenyum pahit. Kesulitan ini tidak kecil. Namun, itu memang metode yang sangat baik untuk melatih gerakannya. Selain itu, jari Raja Roh memang ganas dan tajam. Namun, dengan tingkat pelatihan yang telah kau lakukan dengan jari-jarimu, masih mustahil bagimu untuk melatih jari Raja Roh. Oleh karena itu, jari-jari Anda harus menerima pelatihan ini. Saya akan membiarkan beberapa batang kayu jatuh dari waktu ke waktu dari air terjun. Dan yang harus kalian lakukan adalah menggunakan jari-jari kalian untuk menembus batang-batang kayu tersebut yang akan melintas seketika. Guru Mo perlahan berbicara. Mu Chen merasakan kepalanya menjadi mati rasa lagi. Batang-batang kayu itu akan jatuh dengan cepat melalui arus air. Seberapa kuatkah itu? Selain itu, berdasarkan kecepatannya, dia akan melewatkannya jika dia sedikit terganggu. Jika ia ingin menembusnya, ia harus mengambil tindakan pada saat batang kayu itu lewat. Ini tidak hanya membutuhkan kontrol yang sempurna dari kecepatan seranganmu, ini juga merupakan latihan yang sangat brutal terhadap jari-jarinya. Ada apa? Apa kau takut? Guru Mo berkata dengan lemah. Meskipun agak merepotkan, itu tidak cukup untuk membuatku merasa takut. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Wajah tampannya berangsur-angsur menjadi tenang dan semangat muncul di mata hitamnya. Baik. Melihat ini, Guru Mo juga menganggukkan kepalanya dengan puas. Kalau begitu, mari kita mulai. Mu Chen juga mengangguk. Dia tidak berencana untuk bimbang dan segera pindah. Dia langsung melewati permukaan air dan langsung menerjang arus air terjun yang ganas seperti burung layang-layang. Kemudian, dia mendarat di atas batang kayu yang sempit. Boom! Arus air yang kuat mengalir deras. Jari-jari kaki Mu Chen buru-buru menyentuh batang kayu dan menyerbu ke batang kayu berikutnya di depannya. Bang! Tapi tepat ketika dia hendak menyerang, arus air yang kuat mengalir deras dan langsung melemparkannya ke danau di bawah. Dia sepertinya telah meremehkan kecepatan arus air. Mu Chen memuntahkan air danau ke dalam mulutnya dan tangannya menamparkan air. Kemudian, tubuhnya melompat ke atas batang kayu lagi. Wajahnya sudah menjadi sangat serius dan energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya untuk mempertahankan diri dari hantaman arus air. Pada awalnya, terlihat jelas bahwa ia harus menggunakan seluruh energi spiritualnya untuk melindungi tubuhnya. Kemudian, dia secara bertahap akan terbiasa dengan hal itu. Mu Chen memfokuskan semua inderanya sebelum bergegas keluar lagi dan melewati arus air. Kemudian, dia mendarat di batang kayu lain. Namun, tepat ketika dia akan melompat ke depan lagi, dia mendengar suara aneh datang dari arus air dan matanya menatap ke atas. Dia melihat bayangan hitam yang dengan ganas menerjang dari arus air. Itu adalah batang kayu yang tercampur dalam arus air. Dua jari dari tangan Mu Chen diluruskan dan pada saat berikutnya, itu dengan keras menusuk keluar. Kedua jari itu seperti tombak saat mereka mengaduk lapisan uap air. Kemudian, itu langsung menusuk dengan kejam saat bayangan hitam lewat.
Bang! Sebuah suara teredam batang-batang kayu itu hanya bergidik dan tidak menunjukkan tanda-tanda telah ditusuk. Kemudian, kayu itu mengalir mengikuti arus air ke danau di bawahnya. Melihat serangannya sama sekali tidak berguna, Mu Chen menyerin rasa sakit yang hebat datang dari ujung jarinya. Selain kecepatannya mengalir ke bawah, batang kayu itu basah kuyup oleh air danau. Itu lebih keras dari besi halus. Terlebih lagi, dia tidak bisa menggunakan energi spiritual. Tabrakan semacam ini membuatnya merasa bahwa tulang-tulang ujung jarinya telah hancur. Boom! Karena sedikit gangguan ini, air terjun mengalir deras dan langsung meniup Mu Chen ke dalam danau. Sialan! Mu Chen menjulurkan kepalanya dari dalam danau dan mengutuk dengan dia menahan rasa sakit dari ujung jarinya dan berdiri sekali lagi. Dia mendorong kecepatannya secara ekstrim dan langsung menyerang. Dor! Bang! Bang! Di bawah air terjun, sesosok tubuh terus-menerus terlempar keluar dan tanpa ampun didorong ke dalam danau. Kekuatan yang kuat ini cukup untuk membuat Mu Chen pusing. Namun, dia dengan keras kepala menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan mengertakkan gigi. Kecepatannya meningkat tanpa henti. Meskipun dia kadang-kadang bisa menghindari dampak arus air sekali, batang kayu yang mengalir di arus air masih menyiksa jari-jarinya. Di dekat air terjun, Tang Qianer dan yang lainnya, yang sedang duduk bersila, mendengar keributan itu dan diam-diam membuka mata mereka. Setelah melihat keributan itu, mereka langsung menggigil. Meskipun mereka belum pernah mengalaminya secara pribadi, mereka dapat mengetahui bahwa Mu Chen menghadapi sesuatu yang lebih ganas dari mereka hanya dengan melihatnya. Di samping danau, Guru Mo berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia menatap dengan tenang pada sosok canggung di bawah air terjun. Jika dia ingin berhasil, dia harus membayar harganya terlebih dahulu. Sepanjang sore itu, sosok itu tanpa lelah mengocok bola-bali air terjun. Selama periode ini, bahkan Tang Qianer dan yang lainnya beristirahat 2 kali. Namun, Mu Chen tidak memiliki rencana sedikit pun untuk menghentikan pelatihan iblis ini. Saat matahari terbenam muncul di langit, Tang Qianer dan yang lainnya akan menyeret tubuh mereka yang kelelahan ke pantai. Setiap orang dari mereka lelah dan memiliki ekspresi pucat. Mereka tidak peduli dan merosot ke tanah sambil terengah-engah. Melihat ini, Guru Mo berkata, "Mari kita akhiri latihan hari ini." Tang Qianer dan yang lainnya baru saja merasa lega, namun mereka langsung berubah menjadi murung saat kalimat berikutnya keluar. "Kami akan melanjutkannya besok." Tang Qianer dan yang lainnya merosot ke tanah tanpa daya dan beristirahat sejenak. Namun, mereka masih bisa mendengar suara berdecit dari dekat. Kemudian, mereka mengangkat kepala mereka dan melihat sesosok tubuh ramping bergerak seperti mesin. Sepertinya dia tidak mendengar kata-kata Guru Mo dan terus memanjat dan hanyut. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa sosok itu sudah agak lesu karena kelelahan, tekad yang kuat menopang tubuhnya yang kurus sehingga dia tidak jatuh. Guru Mo. Dia akan segera mencapai batasnya. Tang Qianer menggigit bibirnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpaling ke arah Guru Mo. Mo Fei menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata dengan lembut, "Ini adalah keputusannya sendiri. Dia lebih kuat darimu bukan hanya karena bakatnya, Mu Feng. Benar-benar anak yang baik." Chen Fan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang rumit saat mereka melihat sosok yang lelah di bawah air terjun. Rasa kekaguman yang langka muncul di dalam hati mereka. Jika bakat Mu Chen lebih tinggi dari mereka, mereka dapat mengatakan bahwa itu karena langit telah memberikannya kepadanya. Namun, mereka harus mengakui bahwa kemauan Mu Chen. Orang ini benar-benar gila. Bab 78 Kondensasi bentuk. Waktu seperti pasir di dalam jam pasir dan dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan ini, Mu Chen telah melakukan latihan intensitas tinggi di bawah air terjun setiap hari. Dia tidak tahu berapa kali dia dihantam dengan keras oleh benturan air terjun ke danau. Batang-batang kayu yang jatuh dari air terjun membuat jari-jari Mu Chen menjadi bengkak berkali-kali. Jika bukan karena energi spiritualnya akan terus bersirkulasi dan memelihara tubuh dan tulang di dalam jarinya, Mu Chen tidak akan mampu menahannya. Dalam 5 hari pertama dari setengah bulan ini, Mu Chen hampir selalu dibawa kembali oleh Guru Mo dalam keadaan setengah sadar. Kelembutan anak laki-laki itu akan membuat orang lain merasa cukup nyaman. Namun, begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, kegigihan yang dia tunjukkan bahkan membuat Guru Mo terharu. Untungnya, Mu Chen mulai menunjukkan bakatnya setelah 1 minggu masa adaptasi. Meskipun ia masih mengalami cedera, itu sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi setengah sadar yang dialaminya selama minggu pertama. Selain itu, Mu Chen semakin beradaptasi seiring berjalannya waktu. Terkadang, dia bisa mengikuti celah sesaat dari arus air terjun.
Setelah banyak cedera dan ditambah dengan mereka dipelihara oleh energi spiritual, jari-jarinya akhirnya telah dilatih ke titik di mana kekuatannya yang mematikan telah meningkat. Dia sesekali akan menembus batang-batang kayu yang melintas jika dia berhasil menangkap kesempatan. Latihan yang keras akhirnya mulai menunjukkan hasilnya. Tentu saja, Mu Chen bukan satu-satunya yang meningkat selama periode waktu ini. Tang Qianer dan yang lainnya juga meningkat setelah berlatih di bawah tekanan di bawah air terjun. Di antara mereka, yang paling meningkat adalah Chen Fan dan Huo Yun. Bagaimanapun, mereka berdua telah lama berusaha untuk memadatkan roda spiritual mereka saat ini, mereka hanya perlu melewati satu langkah kecil untuk secara resmi maju ke tahap rotasi spiritual. Oleh karena itu, mereka terkejut saat mengetahui bahwa energi spiritual di dalam aura Sea mereka telah sepenuhnya memadat menjadi roda spiritual pada hari ke-13 pelatihan. Energi spiritual yang melonjak keluar telah memecah arus air besar yang mengalir ke bawah. Namun, Guru Mo meminta mereka melanjutkan latihan di bawah air terjun setelah mereka berhasil mencapai tahap rotasi spiritual. Hal ini untuk memungkinkan mereka menstabilkan tingkat mereka sesegera mungkin dan untuk menghindari energi spiritual mereka menunjukkan tanda-tanda yang tidak substansial. Selain itu, Tang Qianer dan Mo Ling juga terstimulasi ketika mereka menyadari bahwa Chen Fan dan Huo Yun telah berhasil naik ke tahap rotasi spiritual. Jumlah waktu mereka beristirahat setiap hari telah sangat berkurang dan mereka mengertakkan gigi untuk menahan dampak arus air. Mereka mengedarkan energi spiritual di dalam tubuh mereka dan berharap bahwa mereka akan segera mencapai tahap rotasi spiritual. Di bawah terik matahari di Cakrawala, kelima sosok itu menghadapi gelombang tekanan di bawah air terjun yang membeku dan membiarkan waktu perlahan-lahan berlalu. Bang! Air terjun turun dari aliran gunung dan mendarat di danau di bawahnya. Uap air memercik dan memenuhi langit. Di tepi danau, Guru Mo memegangi kedua tangannya di belakang punggungnya sambil memandang Tang Qianer dan yang lainnya duduk bersila di bawah air terjun. Dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang semakin padat dan menganggukkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia menoleh ke arah lain. Jelas terlihat bahwa air terjun di sana jauh lebih deras. Arus air yang sangat besar bergemuruh saat mengalir ke bawah. Suara gemuruh bergema di antara gunung. Di bawah air terjun ada banyak batang kayu. Tubuh Mu Chen dengan cepat melompati batang-batang kayu itu seperti seekor monyet yang lincah. Kecepatannya luar biasa dan kadang-kadang, Anda hanya bisa melihat bayangan yang melintas. Itu tidak cukup. Namun, Mu Chen tidak puas dengan kecepatannya sendiri. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Uap air dingin memercik ke wajahnya dan membuat kondisi pikirannya menjadi tenang. Energi spiritual hitam pekat melonjak keluar dari tubuh Mu Chen dan membungkus kakinya. Pada saat itu, suara menggelegar bergema dan dia sepertinya lenyap ke udara. Arus air yang menutupi langit tiba-tiba turun ke bawah. Mata Mu Chen menyipit ketika dia melihat ini dan tubuhnya langsung bergerak. Dia seperti kilat dan menyeret arus air di dalam air terjun. Pada saat ini, dia telah mendorong kecepatannya hingga ke batas maksimal. Swoosh! Bayangan samar-samar muncul pada batang kayu dan benturan dari arus air secara langsung melewatinya. Itu sebenarnya adalah bayangan yang disebabkan oleh kecepatannya yang tinggi. Hah! Mata Guru Mo tiba-tiba terfokus saat dia menyaksikan pemandangan ini dari danau. Mulutnya mengeluarkan suara, ringan. Pada saat ini, Mu Chen sepertinya telah terpisah dari dunia luar. Dia bisa merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan sementara arus air yang awalnya tidak mungkin ditangkap dengan matanya tiba-tiba melambat. Dia bahkan bisa melihat celah kecil di antara tirai air. Selama dia melewati celah itu, air terjun tidak akan bisa menyentuhnya. Desir. Sosok Mu Chen melesat keluar seperti kabur dan energi spiritual hitam pekat terus mengalir di sekitar kakinya. Sosok buram muncul dan tubuhnya tampak melewati celah di dalam air terjun seperti garis hitam. Swoosh! Selain itu, bayangan hitam tampak mengalir di air yang deras saat tubuh Mu Chen melewati celah di arus air. Namun, mata Mu Chen tetap tenang. Dia berhenti sejenak sambil mengacungkan dua jari. Kemudian, lengannya terulur lurus dan jari-jarinya tampak seperti tombak. Tombak itu menembus aliran air dan secara akurat mengenai bagian tengah batang kayu saat mengalir turun dari air terjun. Bang! Suara yang dalam bergema keluar jari-jari Mu Chen dengan paksa menembus batang kayu dan menyebabkan serpihan kayu beterbangan. Kemudian, kayu itu tersapu oleh arus air. Kegembiraan langsung melonjak dari hati Mu Chen. Itu adalah serangan paling santai yang pernah dia lakukan selama sekitar 20 hari ini. Tidak ada keraguan sedikit pun dan kekuatannya mengalir dengan sempurna. Haha.
Kegembiraan yang tak terlukiskan terdengar di dalam hati Mu Chen kemudian, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi garis hitam saat dia terseok-seok melewati air terjun. Bang, bang, bang. Sambil menyeret air terjun, serangannya tidak berhenti. Angin yang dipancarkan dari jari-jarinya seperti kilat dan menangkap waktu untuk menyerang dengan sempurna. Banyak batang kayu tertembus saat mereka melintas di dekat tubuhnya. Pada saat ini, suara-suara ini sepertinya telah membentuk melodi ritmis yang indah. Di bawah air terjun lain, Tang Qianer dan yang lainnya dikejutkan oleh suara berirama ini dan mengalihkan pandangan mereka. Kemudian, mereka tertegun ketika melihat bayangan yang berjalan mondar-mandir seperti hantu di bawah air terjun. Ini orang gila. Chen Fan tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya lebar-lebar setelah dia maju ke tahap rotasi spiritual, dia tidak mau menerima Mu Chen dan mencoba pelatihan Mu Chen. Namun, dia langsung tersapu oleh sebatang kayu. Kemudian, dia menggunakan energi spiritualnya untuk membungkusnya di sekeliling tubuhnya dan mencobanya sekali lagi. Namun pada akhirnya, dia masih terhempas dengan keras oleh batang kayu yang mengalir ke air terjun. Dan saat ini, Mu Chen benar-benar memperlakukan batang kayu di dalam air terjun seperti sesuatu yang biasa. Selain itu, dia tidak lupa untuk menembus semua batang kayu dengan jari-jarinya saat mereka lewat. Kecepatan dan kekuatan jari seperti apa yang menakutkan yang dibutuhkan untuk melakukan ini. Di seluruh Akademi Spiritual Utara, Liu Mubai dari cabang barat mungkin satu-satunya yang bisa bertarung melawan orang gila ini. Saat Tang Qianer dan yang lainnya memperhatikan Mu Chen seolah-olah dia adalah monster, Mu Chen akhirnya berhenti dan berdiri dengan mantap di atas batang kayu setelah 10 menit. Dia menyeimbangkan dirinya, tetapi belum berencana untuk mundur sebaliknya, dia duduk bersila saat Tang Qianer dan yang lainnya menatapnya, bingung. Energi spiritual hitam pekat melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan memblokir dampak dari air terjun. Melihat tindakan aneh Mu Chen, Tang Qianer dan yang lainnya sedikit terkejut. Kemudian, mereka bisa merasakan fluktuasi energi spiritual khusus yang memancar keluar dari dalam tubuh Mu Chen. Ini, alis Guru Mo terangkat sedikit, dia membuat terobosan dalam seni spiritual Gong Fan-nya. Prediksi Guru Mo benar. Sebelumnya, Mu Chen bisa merasakan perasaan rileks yang tak terlukiskan di dalam tubuhnya dan mendorong kecepatannya hingga ke batasnya. Namun, ketika dia melakukan itu, dia menemukan bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya tiba-tiba bersirkulasi dan rute yang diambilnya adalah rute sirkulasi untuk seni pagoda agung. Energi spiritual hitam gelap melonjak keluar dan akhirnya memasuki auranya. Pada saat itu, pikiran Mu Chen telah mengikuti dan memasukinya juga. Kemudian, dia terkejut melihat energi spiritual hitam pekat naik ke atas roda spiritual di auranya. Energi itu perlahan-lahan mengembun dan membentuk menara cahaya ilusi seukuran telapak tangan. Menara cahaya itu sangat tidak nyata dan sepertinya akan lenyap jika ada angin bertiup. Jika Anda mencermatinya secara saksama, menara ini tampaknya memiliki 9 lantai. Namun demikian, selain fondasi menara yang tampak terlihat nyata, selebihnya seperti ilusi. Namun ketika menara cahaya ilusi ini terbentuk, Mu Chen dapat merasakan cahaya misterius di dalam tubuhnya menyala sekali lagi. Cahaya-cahaya ini tersebar di seluruh bagian dalam tubuhnya. Namun, ketika dia melihat, dia menemukan bahwa ketika dia menghubungkan lampu-lampu itu bersama-sama, mereka akan membentuk menara cahaya besar di dalam tubuh Mu Chen. Saat menara cahaya ini muncul, energi spiritual hitam pekat di permukaan tubuh Mu Chen di dunia luar sepertinya telah membentuk menara cahaya hitam yang samar. Menara cahaya ini melindungi seluruh tubuhnya. Bergemuruh. Air terjun tak terbatas turun dan menghantam menara cahaya hitam, namun menara cahaya itu tidak bergerak. Namun, menara cahaya hitam itu hanya bertahan sesaat sebelum dengan cepat menghilang. Lebih jauh lagi, mata Mu Chen yang tertutup rapat perlahan-lahan terbuka ketika menara cahaya itu memudar. Sedikit kegembiraan tidak bisa disembunyikan di kedalaman matanya. Pada saat ini, seni pagoda besar yang dia latih tiba-tiba memasuki tingkat kondensasi bentuk. Bab 79 Hasil. Di dalam air terjun yang mengalir, Mu Chen membuka matanya wajahnya benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak pernah menyangka bahwa seni pagoda agung akan benar-benar membuat terobosan pada saat ini. Ini telah melampaui harapannya. Seni pagoda agung memiliki total 3 tingkat, fondasi, bentuk kondensasi dan bentuk menara. Tingkat pertama relatif mudah dijangkau. Namun, Mu Chen tidak membuat banyak kemajuan setelah itu. Meskipun dia merasa bahwa dia menjadi semakin mahir dalam seni pagoda agung, perasaan terobosan tidak muncul sampai hari ini.
Di dalam auraceanya, menara cahaya ilusi di atas roda cahaya energi spiritualnya telah lenyap. Namun, Mu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual yang mengalir di dalam tubuhnya menjadi semakin murni saat mengembun. Selain itu, dia samar-samar bisa merasakan denyut nadi spiritual yang tersegel di dalam tubuhnya setelah seni pagoda besar mencapai tingkat kondensasi. Bentuk itu tidak seperti sebelumnya ketika dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Jelaslah bahwa denyut spiritual yang telah disegel ibunya secara bertahap dirasakan olehnya saat dia memperdalam pemahamannya tentang seni pagoda agung. Mu Chen menunduk dan melihat tangannya. Dia mengepalkannya dengan lembut dan ekspresi yang tidak jelas muncul di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia bisa dengan jelas merasakan denyut nadi spiritual yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Dia tidak dapat memprediksi berapa tingkat denyut nadi spiritual tersebut, tetapi dia samar-samar dapat merasakan sebuah perasaan yang aneh seolah-olah ia terbangun dari hibernasi dan mulai menampakkan diri dari dalam awan. Dia menantikan saat ketika seni pagoda besarnya mencapai tahap penguasaan 1. Seni bela diri apapun, dalam kasus TGR, seni spiritual biasanya dapat dibagi menjadi beberapa tingkat penguasaan. Dalam hal ini, tahap penguasaan biasanya berarti ketika sudah dikuasai sepenuhnya atau hampir dikuasai sepenuhnya tergantung cerita untuk menentukan yang mana. Seberapa kuat denyut nadi spiritual ketika itu terjadi. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan merentangkan tangannya, membiarkan energi spiritual yang membungkus tubuhnya menghilang. Dia membiarkan air terjun yang membeku membombardir tubuhnya sebelum dirinya mendorong dengan jari-jari kakinya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas keluar. Akhirnya, dia mendarat di samping danau. Pada saat ini, Tang Qianer dan yang lainnya sudah berhenti berlatih dan beristirahat di pantai. Mereka memiliki ekspresi aneh ketika mereka melihat Mu Chen bergegas ke sisi mereka. Mereka benar-benar menyaksikan keributan yang disebabkan oleh Mu Chen sebelumnya. Kamu sepertinya menjadi lebih kuat. Chen Fan memandang Mu Chen. Aura yang terakhir tetap berada di gerakan awal tahap rotasi spiritual. Namun, mereka merasa bahwa dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan jika dia dianggap berada pada tingkat kultivasi yang sama, dia merasakan bahaya saat menghadapi Mu Chen. Mu Chen tersenyum saat ini, dia benar-benar berhasil dalam pelatihannya untuk Shadow Spirit Step dan Spirit King Finger. Meskipun dia masih membutuhkan pertarungan yang sebenarnya untuk mengasahnya, kemampuan bertarungnya sudah meningkat pesat. Selain itu, seni pagoda besarnya telah membuat terobosan sebelumnya dan energi spiritualnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Chen Fan dan yang lainnya. Itu sampai pada titik di mana dia tidak kalah dengan tahap akhir tahap rotasi spiritual dalam hal kepadatan dan daya tahan energi spiritual. Sepertinya gaya latihan ini sudah mencapai efek yang kamu inginkan. Guru Mo perlahan berjalan mendekat dan melirik Mu Chen sambil tersenyum. Mu Chen mengangguk saat ini, dia benar-benar bisa mengikuti kecepatan arus air terjun. Lebih jauh lagi, dia bahkan bisa menembus batang kayu yang mengalir ke bawah tanpa melewatkan satu pun. Oleh karena itu, ia sudah berhasil mencapai hasil yang semula diinginkannya. Namun demikian, latihan tetaplah latihan. Saat ini, kamu membutuhkan pertarungan yang sebenarnya untuk mengasah seni spiritual yang telah kamu latih. Guru Mo tersenyum dan menoleh ke Chen Fan dan Huo Yun, kalian berdua harus bergabung dan melihat apakah kalian bisa mengalahkannya. Bergabung. Chen Fan dan Huo Yun mengerut namun, mereka menatap Mu Chen dengan penuh semangat. Selama periode waktu ini, Mu Chen telah sangat mengejutkan mereka. Jika mereka bisa mengalahkan Mu Chen maka mereka akan bisa menyeimbangkan emosi mereka. Mereka mengerti bahwa mereka tidak akan menjadi lawan Mu Chen jika mereka bertarung secara individu namun, jika mereka bergabung, mereka masih memiliki keyakinan untuk menang. Bagaimanapun, mereka berdua berada di tahap awal tahap rotasi spiritual seperti Mu Chen. Itu mungkin untuk menutupi kesenjangan dengan mengandalkan angka. Mu Chen, maukah kamu membuat kami merasa bahagia? Chen Fan menyeringai saat dia berbicara. Kamu sebenarnya masih bertingkah sebahagia ini saat 2 lawan 1, tidak bisakah kamu lebih menjanjikan? Tang Qianer mengedipkan matanya ke arah Chen Fan dan menghela nafas. Di sisi lain, Mu Chen tersenyum. Dia melirik Guru Mo sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, karena seperti ini, saya harus merepotkan kalian berdua untuk membantu saya mengasah keterampilan saya untuk sementara waktu. Melihat Mu Chen menerima, Chen Fan dan Huo Yun tiba-tiba tertawa. Mereka memutar leher mereka dan berkata, itu bagus. Namun, saya akan memberi tahu Anda sebelumnya, Anda tidak boleh memperlakukan kami seperti siswa, yang belum pernah berperang melawan manusia sebelumnya. Kami pernah berpartisipasi dalam tim petualang,
jadi kami pernah bertarung melawan orang lain dalam pertempuran berdarah sebelumnya. Terima kasih atas pengingatnya. Mu Chen perlahan mengulurkan tangannya dan berkata, tolong bimbing saya. Wajah Chen Fan dan Huo Yun menjadi sedikit serius saat melihat ini. Meskipun mereka mengatakan ini, mereka masih cukup takut pada Mu Chen. Bagaimanapun, Mu Chen telah berlatih di bawah tatapan mereka selama 20 hari terakhir. Mereka tahu betapa kuatnya yang terakhir ini. Ayo pergi. Keduanya cukup akrab satu sama lain. Mereka bertukar tatapan dan bergegas keluar menuju Mu Chen pada saat yang sama tanpa sengaja mengingatkan yang lain. Selain itu, mereka berpisah ke samping saat mereka bergegas. Energi spiritual yang padat melonjak keluar dari tubuh Chen Fan dan Huo Yun. Kecepatan mereka langsung meningkat dan kepalan tangan mereka yang terkepal erat muncul di sisi kiri dan kanan Mu Chen. Angin ganas datang dari tinju mereka dan menuju ke kepala Mu Chen dengan kejam. Ketika dia melihat mereka berdua begitu tanpa ampun terhadap Mu Chen, Tang Qianer tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan lembut. Namun, Mu Chen tetap tenang menghadapi serangan yang disinkronkan ini. Sebelum angin dari tinju mereka bisa mencapainya, dia sudah mundur setengah langkah. Angin kencang menyapu wajahnya dan mengangkat rambut Mu Chen. Itu mengungkapkan sepasang mata hitam yang tenang seperti danau yang tenang. Tinju pembantaian badai. Karena Mu Chen dengan mudah menghindari serangan mereka, Chen Fan dan Huo Yun menekan maju dengan erat. Tinju mereka meledak dan badai sepertinya telah muncul. Angin tinju yang dahsyat diselimuti oleh energi spiritual yang padat dan langsung menyerbu ke arah Mu Chen. Saat serangan seperti badai ini menyerbu, energi spiritual menyembur keluar dari kaki Mu Chen. Tubuhnya bergerak dan dengan suara desir, dia sepertinya telah menjadi bayangan hantu dan langsung melewati serangan terus-menerus dari keduanya. Angin tinju keduanya tidak berhasil menyentuh tubuh Mu Chen sama sekali. Kecepatan apa? Chen Fan dan Huo Yun menyipitkan mata. Mereka tidak berhasil menangkap bagaimana Mu Chen melewati serangan mereka. Di sebelah kiri, cahaya melintas di sudut mata mereka dan mereka berbalik untuk melepaskan tendangan. Tendangan itu seperti tombak dan mengoyak udara saat membombardir sosok di sana dengan ganas. Namun, ketika tendangan mereka mencapai sosok itu, tendangan itu langsung menembus. Tidak ada sedikit pun perasaan bahwa mereka akan mengenai Mu Chen. Itu adalah bayangan. Sentuhan keheranan akhirnya melintas di mata Chen Fan dan Huo Yun. Bagaimana kecepatan Mu Chen bisa secepat dan seaneh ini? Sebelah sini, tawa tiba-tiba terdengar dari sisi kanan mereka. Chen Fan dan Huo Yun terkejut dan buru-buru membalikkan tubuh mereka. Namun, mereka menyaksikan Mu Chen dengan total 4 jari berdiri di kedua tangan. Cahaya keemasan yang samar-samar berkedip di ujung jari sementara fluktuasi yang sangat dahsyat terpancar. Desir. Lengan Mu Chen bergetar. Jari itu sepertinya menembus udara seperti kilat saat menyerbu langsung ke arah Chen Fan dan tenggorokan Huo Yun. Boom! Energi spiritual yang padat mengalir keluar tanpa ampun dari Chen Fan dan Huo Yun. Itu membentuk perisai cahaya energi spiritual yang tebal di depan mereka. Tampak jelas bahwa mereka telah menyadari betapa kuatnya serangan Mu Chen. Tetapi dalam menghadapi pertahanan mereka, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti di ujung jarinya. Cahaya keemasan tampak menyembur keluar dari tulang-tulangnya. Itu dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat dahsyat. Dong! Jari-jari Mu Chen akhirnya mendarat di perisai cahaya energi spiritual Chen Fan dan Huo Yun. Mereka menyaksikan perisai cahaya menjadi terdistorsi. Kemudian setelah itu, jari-jari itu menembus perisai cahaya energi spiritual di bawah mata keduanya yang membelalak. Swiss. Ujung jari Mu Chen yang bercahaya berhenti setengah inci di depan tenggorokan Chen Fan dan Huo Yun. Meskipun tidak menyentuh tubuh mereka, noda darah masih muncul di tenggorokan mereka. Sedikit rasa sakit memancar keluar. Chen Fan dan Huo Yun tidak berani bergerak sama sekali. Mereka menatap ujung jari emas di depan mereka dan meneguk dalam-dalam. Jika mereka berada dalam pertarungan hidup dan mati, jari-jari Mu Chen akan merobek tenggorokan mereka. Terima kasih untuk pertarungannya. Mu Chen mengarahkan senyuman ke arah namun, dia merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Langkah Shadow Spirit dan kekuatan jari Raja Roh telah melampaui harapannya. Jika dia harus bertarung melawan dua lawan tahap rotasi spiritual sebelumnya, itu tidak akan semudah ini bahkan jika dia menang. Sepertinya kita bahkan tidak boleh berpikir untuk mendapatkan entry unggulan itu. Chen Fan cemberut tanpa daya. Meskipun mereka menahan diri sedikit, terbukti bahwa Mu Chen juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kamu ingin mengambil keuntungan dari Mu Chen, namun pada akhirnya kamulah yang diberi pelajaran, kan? Tang Qianer tiba-tiba tersenyum ketika dia menyadari kemenangan Mu Chen. Qianer, kami setidaknya dianggap sebagai pelamar yang paling setia.
Anda seharusnya tidak memberi kami pukulan yang begitu berat, bukan? Chen Fan dan Huo Yun berkata sambil tertekan. Terima kasih, tapi aku akan lebih senang jika kalian berdua berhenti mengejarku. Tang Qianer tersenyum manis dan memiliki senyum yang murni dan indah. Namun, dia masih memberikan pukulan tanpa henti kepada keduanya. Lumayan. Di samping, Guru Mo juga mengangguk sambil tersenyum, namun, Shadow Spirit Step-mu masih sedikit berkarat. Kamu tidak dapat menggunakannya secara alami dan nyaman. Sepertinya kamu harus melatihnya untuk sementara waktu sebelum itu akan terintegrasi sepenuhnya ke dalam pertarunganmu. Karena tidak mungkin bagi mereka untuk memberi Anda sparring yang layak, saya secara pribadi akan bertarung melawan Anda selama sisa waktu. Guru Mo tersenyum sambil menatap Mu Chen, yang benar-benar tercengang. Tentu saja, saya akan menekan kekuatan saya ke tingkat tahap rotasi spiritual. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda akan menyelesaikan pelatihan 1 bulan dengan sempurna jika Anda bisa mengalahkan saya. Bagaimana itu? Mu Chen menyeringai dan mengangguk dengan berat, tidak ada sedikit pun rasa takut yang muncul di matanya, sebaliknya, semangat juang membara di matanya. Itu lebih dari yang dia harapkan untuk memiliki kultivator panggung roh membantunya dalam pelatihannya. Dan saat Mu Chen mulai bertarung melawan Guru Mo, tiba-tiba energi spiritual yang kuat meledak di tanah terlarang di balik pegunungan di dalam Liu Territory di Liu Estate. Energi spiritual membentuk angin kencang dan menyebabkan hutan berguncang. Setelah beberapa saat, hutan berangsur-angsur berhenti, sesosok tubuh ramping perlahan-lahan keluar dari sebuah gua di tanah terlarang. Sosok itu adalah Liu Mubai. Pada saat ini, dia menggenggam tangannya dengan erat dan dengan lembut merasakan kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya. Senyuman di wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih buas. Mu Chen, saya khawatir hari-hari keberuntungan Anda akan segera berakhir. Bab 80 Panggung Roh sebagai Mitra. Setelah Mu Chen mengalahkan Chen Fan dan Huo Yun, lawannya tiba-tiba menjadi Guru Mo. Perubahan peristiwa ini akhirnya membuat Mu Chen menderita. Meskipun Guru Mo menekan kekuatannya ke tahap rotasi spiritual, itu bukan tahap awal dan lebih tepatnya tahap tengah tahap rotasi spiritual. Berdasarkan apa yang dikatakan Guru Mo, Anda membutuhkan tekanan besar jika Anda ingin meredam diri sendiri. Jika mereka sama-sama cocok, efeknya tidak terlalu besar. Awalnya, Mu Chen tidak keberatan dengan kata-kata ini. Namun, dia merasa ditipu oleh Guru Mo setelah mereka mulai bertengkar. Meskipun Guru Mo menekan kekuatannya ke tahap tengah tahap rotasi spiritual, penglihatannya yang tajam, pengalamannya, ketangkasan tubuhnya yang ditempa, dan berbagai teknik ofensif dan defensifnya semuanya berada pada tingkat tahap roh. Dia bisa menekan energi spiritualnya, tapi dia tidak bisa menekan hal-hal ini. Oleh karena itu, Mu Chen pada dasarnya bertarung melawan lawan, yang memiliki kekuatan tahap rotasi spiritual tahap tengah dan memiliki pengalaman tahap roh. Hasil dari pertarungan itu sudah jelas Mu Chen benar-benar dibantai. Selama hari pertama pertempuran, Mu Chen telah bertarung melawan Guru Mo sebanyak 13 kali. Dia pada dasarnya tidak berhasil melakukan kerusakan yang signifikan pada yang terakhir dan kalah telak setiap saat. Di sisi lain, Tang Qianer dan yang lainnya merasa bahwa itu adalah pemandangan yang sangat menyakitkan untuk ditonton dan memalingkan pandangan mereka. Situasi di hari kedua sedikit lebih baik. Namun, Mu Chen masih tetap dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika dia sedikit ceroboh, Guru Mo akan langsung memanfaatkan kekurangan itu dan mengalahkannya dalam satu gerakan. Meskipun situasi Mu Chen cukup menyedihkan, dia tidak dianggap sama dengan anak laki-laki biasa. Di jalan spiritual, dia telah mengalami banyak perkelahian berdarah dan memiliki bakat luar biasa. Dia dapat dengan cepat menyerap alasan kegagalannya dan memperbaiki diri dengan membuat perubahan sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, setelah dibantai habis-habisan oleh Guru Mo selama 2 hari, dia akhirnya bisa berangsur-angsur mengejar Ketart. Meskipun dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia, paling tidak, mampu melakukan serangan balik. Serangan baliknya tidak terlalu efektif, tapi masih dianggap sebagai perubahan yang sangat baik. Di dalam pegunungan, di bawah air terjun, energi spiritual yang padat meletus dan menyebabkan kerikil di tanah di dekatnya hancur menjadi bubuk. Sosok anak laki-laki kurus terbang seperti angin dan seperti bayangan kabur, dia langsung muncul di depan sosok ramping. Tangannya terkepal erat saat energi spiritual melonjak keluar. Angin itu membawa angin ganas yang dengan kejam mengarah ke bagian belakang kepala sosok kurus itu. Bang! Tapi sebelum tinju itu berhasil menghantam targetnya, sosok ramping itu tampak memiliki mata di belakang punggungnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda membalikkan tubuhnya. Sebuah tinju melewati telinganya dan menghantam di belakangnya. Ia langsung bertabrakan dengan tinju tersebut.
Angin kencang berhembus dan tubuh sosok ramping itu sedikit bergetar. Kepalan tangannya langsung berubah menjadi telapak tangan saat energi spiritual yang padat melonjak keluar dari pusatnya. Dong! Sosok kurus itu tiba-tiba terkena pukulan berat dan tubuhnya terbang ke belakang kemudian, sosok itu berputar di udara sebelum terhuyung-huyung saat dia mendarat di tanah. Dia kalah lagi. Tidak terlalu jauh, Chen Fan dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dan langsung selama seminggu terakhir ini, mereka telah melihat adegan ini berkali-kali. Namun, Mu Chen saat ini jauh lebih baik dari minggu sebelumnya. Saat itu, Mu Chen akan dikalahkan secara menyedihkan saat Guru Mo menyerang. Tapi saat ini, dia sudah berhasil memulai serangan, meskipun serangan itu dengan mudah diblokir oleh Guru Mo. Mu Chen sudah cukup luar biasa seperti ini. Jika itu kami mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk melawan Guru Mo. Tang Qianer mengerutkan kening dan berkata ketika dia melihat Chen Fan dan yang lainnya mencibir. Memang benar kami tidak akan berani melawan Guru Mo. Tapi itu karena kami tidak sebodoh itu. Chen Fan tertawa. Kecuali dia bodoh, mengapa dia bertarung melawan panggung roh? Bahkan jika kultivator tahap roh menekan energi spiritualnya ke tingkat tahap rotasi spiritual, bukankah itu masih hal yang sama? Tang Qianer mengedipkan mata padanya dan hari ini adalah hari terakhir pelatihan kita akan bertarung untuk entry besok. Mo Ling sedikit menyesal saat dia berkata, sepertinya saudaramu tidak akan bisa mencapai targetnya. Itu bagus. Orang itu cukup sombong dan sombong. Bahkan saya harus mengagumi penampilannya selama periode waktu ini. Namun, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Guru Mo? Huo Yun menepuk pundak Mo Ling dan berbicara. Mo Ling menggaruk kepalanya itu benar. Guru Mo adalah keberadaan yang tidak mungkin tercapai di mata mereka. Dengan kekuatan mereka saat ini, pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Guru Mo. Tidak mungkin bahkan jika dia telah menekan kekuatannya. Orang itu masih menolak untuk menyerah. Chen Fan tiba-tiba berkata dia melihat Mu Chen, yang terpesona oleh Guru Mo, menegakkan dirinya. Di dalam mata Mu Chen, masih ada semangat juang yang berapi-api yang menolak untuk dipadamkan. Orang itu. Chen Fan menamparkan bibirnya dan segera tersenyum masam sambil menggaruk kepalanya, dia cukup gila. Namun, dia pasti jauh lebih kuat dari kita. Paling tidak, saya tidak akan bisa bertahan ketika saya tahu dengan jelas bahwa saya akan dibantai. Tang Qianer memegangi tangannya dengan erat meskipun matanya dipenuhi dengan kekhawatiran, dia tahu kepribadian Mu Chen dengan cukup baik. Yang terakhir tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Ayo lakukan ini untuk terakhir kalinya kamu harus berjuang untuk entry besok, jadi kamu harus beristirahat dengan baik malam ini. Melihat Mu Chen melihat ke sini sekali lagi, Guru Mo menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan lemah. Mu Chen tidak mengatakan apa-apa dia hanya menarik napas dalam-dalam dan matanya langsung menjadi tajam. Energi spiritual hitam pekat menyembur keluar dari kakinya dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam saat dia menuju langsung ke arah Guru Mo. Guru Mo tidak menggerakkan tubuhnya sama sekali dan hanya menginjak kakinya beberapa kerikil di tanah terbang ke langit saat dia melambaikan lengan bajunya. Energi spiritualnya mengelilingi kerikil itu dan menutupi langit saat melesat ke arah Mu Chen seperti tembakan anak panah. Swoosh! Kecepatan Mu Chen tiba-tiba dipercepat dan bayangan muncul di belakangnya. Tubuhnya benar-benar melewati langit yang dipenuhi kerikil. Boom! Tubuh Guru Mo juga bergegas keluar saat ini. Dia langsung bertabrakan dengan Mu Chen. Energi spiritualnya mengelilingi tubuh, kepalan tangan, jari, siku, dan kakinya. Setiap bagian langsung berubah menjadi senjata yang mematikan dan menakutkan saat melesat dengan ganas ke area vital Mu Chen. Swiss! Mu Chen mendorong Shadow Spirit Step hingga batasnya dan sebuah bayangan buram mengelilingi Guru Mo. Dia menghindari setiap serangan yang mengandung kekuatan yang kuat. Itu masih belum cukup cepat. Mu Chen bisa merasakan serangan Guru Mo hampir tidak mengen angin kencang yang disebabkan oleh serangan itu membuat kulitnya perih. Selain itu, terlihat jelas bahwa serangan yang terakhir semakin cepat. Cepat atau lambat, dia akan dihujani olehnya. Dia harus membiarkan kecepatannya menjadi lebih cepat. Mu Chen mengertakkan gigi. Pada saat ini, dia mengumpulkan semua fokusnya dan mendorong energi spiritualnya secara ekstrim. Energi spiritual di dalam meridiannya meraung dan membawa gelombang energi yang padat. Itu masih belum cukup cepat. Serangannya tidak cukup kuat. Raungan pantang menyerah bergema di dalam hati Mu Chen, matanya sepertinya telah terputus dari dunia lagi. Dia tidak mengeluarkan suara aneh dan hanya menyaksikan serangan sengit Guru Mo di depannya. Keluarkan semua kekuatan saya, Dengu.
Saat raungan ini bergema di dalam hati Mu Chen, suara mendengung tiba-tiba terdengar dari dalam aura Sea Mu Chen. Dia dapat melihat bahwa energi spiritualnya benar-benar berkumpul dan membentuk menara cahaya samar di atas roda spiritual di aura Sea-nya. Bas. Saat menara cahaya yang samar muncul, cahaya sepertinya telah dipanggil dan menyala di kedalaman tubuh Mu Chen. Boom! Energi spiritual di dalam tubuh Mu Chen tiba-tiba meningkat tajam dan membanjiri. Perasaan yang tak terlukiskan bergemuruh di seluruh anggota tubuh dan tulangnya. Desir. Pada saat ini, kecepatan Mu Chen tiba-tiba meningkat. Itu bahkan berubah menjadi banyak bayangan dan menyelimuti Guru Mo. Setelah itu, yang terakhir agak terkejut menemukan bahwa semua serangannya dihindari oleh Mu Chen. Bagaimana kecepatannya bisa tiba-tiba meningkat sebanyak ini? Sedikit rasa curiga muncul di dalam hati Guru Mo. Kecepatan Mu Chen menjadi lebih cepat. Bagaimana itu mungkin? Chen Fan dan yang lainnya, yang menyaksikan adegan ini, juga berseru dengan lan mereka tidak dapat membedakan bayangan mana yang merupakan tubuh asli Mu Chen. Guru Mo menghentikan serangannya. Dia menatap bayangan yang mengelilingi tubuhnya saat angin berhembus dan menyelimutinya. Dia mengerutkan kening sejenak. Mu Chen, yang telah dikunci dengan kuat olehnya, tiba-tiba lolos dari pandangannya. Giliran saya untuk menyerang. Sebuah teriakan tiba-tiba bergema di langit. Guru Mo menyipitkan matanya dan tiba-tiba berbalik. Dia memperhatikan bahwa Mu Chen memiliki dua jari yang diluruskan dan cahaya keemasan yang menyilaukan berkedip di ujung jari. Cahaya ini benar-benar terpancar keluar dari tulang dan membuatnya tampak seperti jari-jari itu terbuat dari emas. Swiss. Jari-jari emas itu bagaikan tombak emas ilahi yang membelah langit. Kekuatan yang sangat dahsyat, bersama dengan energi spiritual yang luar biasa padat, menusuk dada Guru Mo dengan kecepatan kilat. Tidak ada keraguan dalam tusukan itu. Itu tajam dan ganas. Sangat cepat. Guru Mo juga terkejut. Cahaya keemasan yang menyilaukan hampir mengaburkan penglihatannya. Sebelum dia bisa menanggapi, jari-jari emas itu sudah ditusukkan. Boom! Energi spiritual yang padat dan tak tertandingi langsung keluar dari tubuh Guru Mo. Pada saat yang sama, retakan muncul di tanah dan batu besar di dekatnya bahkan langsung hancur. Jari Mu Chen juga mendarat di tubuh Guru Mo saat ini. Namun, sebelum bisa menembusnya, itu dipantulkan kembali oleh energi spiritual yang kuat. Tubuhnya meninggalkan jejak sekitar selusin meter di tanah sebelum akhirnya berhenti. Tang Qianer dan yang lainnya terperangah saat menyaksikan pemandangan ini. Kemudian, Tang Qianer tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Guru Mo, kamu curang." Pada saat sebelumnya, energi spiritual yang meletus dari tubuh Guru Mo telah jauh melampaui batas tahap rotasi spiritual. Mendengar teriakan Tang Qianer, Guru Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit malu. Memang benar bahwa dia telah mengeluarkan energi spiritual tahap rohnya. Namun, itu tidak disengaja. Sebaliknya, itu adalah refleks karena tubuhnya merasakan bahaya. Mu Chen memanjat dengan canggung dari tanah dan menatap tubuhnya yang tertutup lumpur, namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda putus asa. Sebaliknya, mata yang menatap ke arah Guru Mo dipenuhi dengan kegembiraan. Anak ini. Guru Mo tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya ketika dia menatap ekspresi gembira Mu Chen. Dia segera terkekeh dan mengangkat ibu jarinya ke arah Mu Chen. Luar biasa. Aku menang. Mu Chen duduk di tanah dan merasa lelah, namun dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Astaga, tidak mungkin, kan? Chen Fan, Huo Yun dan Mo Ling semuanya menatap tercengang ke arah Mu Chen, yang tertawa terbahak-bahak. Apakah bajingan gila ini masih manusia?